Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adela Samrotul Hasanah dengan NIM 2008111008. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian periodisasi perkembangan dan pembagian perkembangan. Periodisasi adalah pembabakan waktu yang berurutan sesuai dengan waktu kejadian. Periodisasi juga bisa dikatakan sebagai proses mengkategorikan masa lalu menjadi blok waktu yang sempit, sehingga dapat disimpulkan bahwa periodisasi adalah pembabakan waktu berdasarkan peristiwa tertentu. Nah, sedangkan perkembangan adalah perubahan secara kualitatif berkaitan dengan fungsi-fungsi pribadi manusia. Perkembangan seorang individu takkan berlangsung begitu saja. Semuanya melalui tahap-tahap perkembangan yang berjalan maju dan takkan pernah berjalan mundur. Perkembangan pada individu melibatkan berbagai faktor yang saling bertautan satu sama lain. Selama menjalani perkembangan, seorang individu akan melewati fase-fase menuju sebuah perbedaan. Jadi, yang dimaksud dengan periode perkembangan adalah suatu tahapan dari masa awal hingga masa akhir dengan waktu tertentu dan siklit. Materi selanjutnya yaitu pembagian periodisasi. Perkembangan manusia secara langsung berurutan atau berkesinambungan melalui periode masa. Menurut Mubin Syah, membaginya menjadi 6 tahap. Yang pertama, fase pranatal sebelum dalam kandungan. Fase pranatal ini adalah periode yang merupakan masa kehidupan individu dimulai dari masa konveksi pembuatan sehingga kelahiran, sekitar 9 bulan dalam kandungan. Periode ini merupakan saat pertumbuhan yang sangat luar biasa. Dari satu sel tunggal yang beratnya kira-kira 1-20 juta ons menjadi organisme yang sempurna dengan kemampuan otak dan tingkat kelakuannya. Nah, yang kedua yaitu fase bayi. Yang pertama yaitu pada dasar pembentukan pola perilaku, sikap, ekspresi, dan emosi. Yang kedua, pertumbuhan dan perubahan berjalan cepat baik fisik maupun psikologis. Yang ketiga yaitu kurangnya ketergantungan dan masa meningkatnya individualitas. Yang keempat, masa permulaan perkembangan penggolongan peran seperti terkait dengan pakaian dan pakaiannya. Yang kelima yaitu masa yang menarik bentuk fisik maupun perilaku. Yang keenam, masa permulaan sosialisasi dan masa permulaan kreativitas. Nah, yang ketujuh yaitu masa berbahaya, baik fisik seperti kecelakaan atau jatuh dan psikologis karena perilaku yang buruk. Fase kanak-kanak awal yang ketiga. Nah, fase perkembangan yang berlangsung sejak masa bayi 5 atau 6 tahun. Kadang-kadang disebut masa prasekolah. Selama hal berkembang, keterampilan yang berkaitan dengan kesiapan untuk bersekolah dan memanfaatkan waktu selama beberapa jam untuk bermain sendiri ataupun dengan temannya. Memasuki kelas 1 SD menandai berakhirnya fase ini. Yang keempat yaitu fase kanak-kanak dan akhir adalah fase pembagian yang berlangsung sejak kira-kira umur 6-11 tahun. Sama dengan masa usia sekolah dasar, anak-anak menguasai keterampilan membaca, menulis, menghitung. Yang terjadi tema sentral periode ini adalah prestasi dan perkembangan pengendalian diri. Saya Liza Fatmawati akan meneruskan penjelasan dari Saudari Adela tentang perkembangan periodisasi. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang fase remaja. Fase remaja adalah masa perkembangan yang merupakan transisi dari masa kanak-kanak ke masa dewasa awal yang dimulai kisaran umur 10 tahun sampai 12 tahun dan berakhir kira-kira umur 18 tahun sampai 22 tahun. Pada fase ini, remaja mengalami perubahan fisik yang sangat cepat, perubahan perbandingan ukuran bagian badan, berkembangnya karakteristik seksual seperti membesarnya payudara, tumbuhnya rambut pada bagian tertentu,
dan perubahan-perubahan sosial yang terjadi. Pada masa ini juga dilakukan upaya-upaya untuk mandiri dan pencarian identitas diri atau jati diri. Pemikirannya pun menjadi lebih logis, abstrak, dan idealis. Selanjutnya yaitu periode dewasa. Periode ini terdiri atas 3 masa, yaitu awal, pertengahan, dan akhir. Dewasa dimulai dari usia sekitar 20 tahun hingga 30 tahun atau sekitar 35 tahunan. Masa ini merupakan saatnya individu atau manusia membangun kemandirian pribadi dan ekonomi serta peningkatan perkembangan karir. Masa pertengahan dewasa dimulai sekitar usia 35 hingga 45 tahunan dan berakhir pada usia 55 dan 66 tahun. Periode ini merupakan saat peningkatan minat untuk menanam nilai-nilai kehidupan dan meningkatkan perhatian terhadap tubuhnya sendiri. Sementara itu, akhir dewasa adalah terentang dari usia 60 atau 70 tahun sampai meninggal dunia. Periode ini merupakan saat penyesuaian diri terhadap melemahnya kekuatan fisik dan kesehatan, masa pensiun, dan berkurangnya penghasilan. Adapun tugas-tugas perkembangan peserta didik. Menurut Hafibus, tugas perkembangan adalah tugas-tugas yang harus diselesaikan individu pada fase-fase atau periode kehidupan tertentu, dan apabila berhasil mencapainya, mereka akan berbahagia. Tetapi sebaliknya, apabila mereka gagal, mereka akan kecewa dan dicela orang tua maupun masyarakat, dan perkembangan selanjutnya juga akan mengalami kesulitan. Adapun yang menjadi sumber daripada tugas-tugas perkembangan tersebut menurut Hafibus adalah yang pertama itu kematangan fisik, tuntutan masyarakat atau budaya, dan nilai-nilai dan aspirasi individu. Pembagian tugas-tugas perkembangan untuk masing-masing fase dari sejak masa bayi sampai usia lanjut dikemukakan oleh Hafibus sebagai berikut. Yang pertama itu masa bayi dan anak-anak. Yang kedua masa anak, yaitu usia dini dan sekolah. Yang ketiga masa remaja. Yang keempat masa dewasa awal. Yang kelima masa dewasa madya. Yang keenam masa usia lanjut. Yang pertama masa bayi dan anak-anak, yaitu belajar berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Medi Apriyadi akan melanjutkan presentasi dari saudari Lita Fatmawati. 2. Masa anak usia dini dan sekolah. Antara lain, yang ke-1, belajar ketangkasan fisik untuk bermain. Yang kedua, pembentukan sikap yang sehat terhadap diri sendiri sebagai organisme yang sedang tumbuh. Yang ketiga, belajar bergaul yang bersahabat dengan anak-anak sebayanya. Yang keempat, belajar peranan jenis kelamin. Yang kelima, mengembangkan dasar-dasar percakapan membaca, menulis, dan berhitung. Yang keenam, mengembangkan pengertian-pengertian yang diperlukan guna keperluan terhadap kehidupan sehari-hari. Yang ketujuh, mengembangkan kata hati, moralitas, dan nilai-nilai kehidupan. Yang kedelapan, belajar membebaskan tergantungan diri. Yang kesembilan, mengembangkan sikap sehat terhadap kelompok dan lembaga-lembaga. Ketiga, masa remaja. Antara lain, yang pertama, menerima keadaan jasmaniah dan menggunakannya secara efektif. Yang kedua, menerima peranan sosial jenis kelamin sebagai pria atau wanita. Yang ketiga, menginginkan dan mencapai perilaku sosial yang bertanggung jawab sosial. Yang keempat, mencapai kemandirian emosional dari orang tua maupun orang dewasa lainnya. Yang keenam, perkembangan skala nilai. Yang ketujuh, secara sadar mengembangkan gambaran dunia yang lebih adaptif, persiapan mandiri secara ekonomi. Yang kesembilan, pemilihan dan latihan jabatan. Terakhir, mempersiapkan perkawinan dan berkeluarga. 4. Masa dewasa awal. Yang pertama, mulai bekerja. Yang kedua, memilih pasangan hidup. Yang ketiga, belajar hidup dengan suami atau istri, mulai membentuk keluarga. Yang kelima, mengasuh anak. Yang keenam, mengelola atau mengemudikan rumah tangga. Yang ketujuh,
menerima atau mengambil tanggung jawab warga negara. Dan yang terakhir, menemukan sekelompok sosial yang menyenangkan. 5. Masa dewasa media. Yang pertama, antara lain menerima dan menyesuaikan diri terhadap perubahan fisik dan fisiologis. Yang kedua, menghubungkan diri sendiri dengan pasangan hidup sebagai individu. Yang ketiga, membantu anak-anak remaja belajar menjadi dewasa yang bertanggung jawab dan berbahagia. Yang keempat, mencapai dan mempertahankan prestasi yang memuaskan dalam karir pekerjaannya. Yang kelima, mengembangkan kegiatan-kegiatan mengisi waktu senggang yang dewasa. Dan yang keenam, mencapai tanggung jawab sosial dan warga negara secara penuh. 5. Masa usia lanjut. Antara lain, yang pertama, menyesuaikan diri dengan menurunnya kekuatan fisik dan kesehatan. Yang kedua, menyesuaikan diri dengan masa pensiun dan berkurangnya penghasilan keluarga. Yang ketiga, menyesuaikan diri dengan kematian pasangan hidup. Yang keempat, membentuk hubungan dengan orang-orang yang seusianya. Dan yang kelima, membentuk pengaturan penghidup fisik yang memuaskan, menyesuaikan diri pengaturan sosial secara luas. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.